Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang pada kesempatan ini akan memaparkan hasil dari observasi dan juga analisa yang dilakukan pada PT Kaboga Inti yang berjudulnya yaitu peran leadership dan juga budaya organisasi terhadap keterikatan karyawan pada perusahaan sektor makanan dan minuman. Lalu untuk anggota kami tersendiri ini yang terdiri dari saya Sigita Kusuma, yang kedua Mbak Vinka Aryani, yang ketiga Rafiza Artin yang sedang berhalangan presentasi dengan kegiatan pekerja, dan juga Heri Misandi sedang berhalangan karena kegiatan bekerja. Lalu yang terakhir ada Mas Yahya Haji Pratomo. Untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Vinka. Baik, bab pertama adalah latar belakang, yaitu kebutuhan masyarakat terhadap makanan terus meningkat, terutama di kalangan remaja. Banyak perusahaan kuliner di Jakarta merespon ini dengan menghadirkan berbagai menu, mulai dari tradisional hingga modern, serta memanfaatkan media sosial untuk promosi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, menjadi dasar hukum usaha kuliner, dan perusahaan wajib mengikuti SOP yang berlaku. Jenis makanan yang ditawarkan beragam dengan harga dan promo yang disesuaikan. Contoh suksesnya adalah Hokben, dengan menyajikan makanan Jepang yang telah disesuaikan dengan lidah lokal, aktif di platform digital, dan menjangkau pasar luas. Next. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, tingkat pemahaman dan implementasi peran kepemimpinan dan perilaku organisasi. Yang kedua, ada hubungan antara peran kepemimpinan, perilaku organisasi terhadap keterikatan karyawan. Tiga, tantangan dalam menghadapi perkembangan peran kepemimpinan dan perilaku organisasi. Empat, dampak peran kepemimpinan dan perilaku organisasi terhadap keterikatan karyawan secara keseluruhan. 5. Strategi untuk meningkatkan keterikatan karyawan. Next. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. 1. Berapa besar pengaruh peran kepemimpinan dan perilaku organisasi terhadap keterikatan karyawan? 2. Apakah pengaruh peran kepemimpinan dan perilaku organisasi terhadap keterikatan karyawan positif? 3. Faktor apa saja yang peran kepemimpinan dan perilaku organisasi terhadap keterikatan karyawan? 4. Bagaimana strategi yang diterapkan dalam operasional perusahaan terkait? 5. Bagaimana penerapan perilaku organisasi yang dilakukan oleh pemimpin dalam usaha terkait? 6. Bagaimana cara pemimpin tersebut mengolah budaya organisasi dalam ruang lingkup usaha tersebut. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang pengaruh kepemimpinan dan perilaku organisasi terhadap keterikatan karyawan, khususnya di bidang manajemen SDM dan bisnis kuliner. Manfaat praktis dibagi lagi menjadi dua, yaitu bagi pengusaha dan bagi lembaga pendidikan lainnya. Bagi perusahaan bisa mengetahui terkait seberapa besar pengaruh peran leadership dan perilaku organisasi terhadap keterikatan karyawan pada operasionalnya. Bagi lembaga pendidikan lainnya, dapat memberikan wawasan bagi pengusaha lain yang bergerak dalam bisnis yang sama untuk meningkatkan keterikatan karyawannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pembahasan selanjutnya bab 2 yaitu mengenai kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini kita akan membahas mengenai penelitian terdahulu dan yang kedua yaitu kajian teori. Next.
Penelitian terdahulu, teori kepemimpinan menurut Ridwan di tahun 2019, penelitian ini menyebutkan 4 gaya kepemimpinan, yaitu direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi prestasi. Teori keputusan pemilihan menurut Sobirin 2020, perilaku organisasi adalah bidang studi terapan yang mempelajari perilaku manusia dalam organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok, serta hubungan antara manusia dan variabel yang mempengaruhi perilaku tersebut, seperti struktur teknologi dan lingkungan. Kemudian teori keterikatan karyawan menurut Gallup 2002 dan Putra dan Raharso 2019 adalah hubungan kerja yang melibatkan karyawan secara penuh dan mendorong karyawan untuk merasa benar-benar menjadi bagian dari organisasi. Next. Selanjutnya, kajian teori. Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian ini menyoroti adanya proses pemanfaatan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Terry menekankan pentingnya urutan logis dari keempat fungsi ini, karena saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Menurut Siagian, ruang lingkup manajemen mencakup seluruh proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi, baik itu manusia, uang, waktu, maupun peralatan. Artinya, manajemen bekerja di semua lini dan memastikan bahwa semua sumber daya tersebut digunakan secara efektif. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Raka. Baik, untuk berikutnya adalah penjelasan terkait metodologi penelitian. Nah, untuk metodologi penelitian sendiri ini tuh kita melakukan observasi dan juga penyebaran data melalui kuesioner. Nah, lalu untuk pendekatan data itu sendiri itu kita menggunakan data berupa pengolahan kuantitatif yang diolah melalui kuesioner, dan juga dengan adanya data pendukung yang kami dapatkan dari observasi ke tempat yang terkait dan juga berwawancara kepada pihak yaitu store manager dari Hokben itu sendiri untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan juga ruang lingkup yang lebih luas. Nah, lalu untuk ruang lingkup penelitian itu sendiri ini yang sudah dijelaskan tadi oleh saya, didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner dan juga melakukan observasi, lalu data yang dihasilkan dari kuesioner tersebut itu diolah melalui SPSS dan didukung oleh data dari hasil wawancara. Nah, lalu untuk berikutnya adalah hipotesis penelitian. Ini di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada foto dari teori berpikir. Jadi untuk teori yang pertama itu dipengaruhi oleh peran leadership yang langsung berhubungan langsung dengan keterikatan karyawan, dan lalu yang kedua itu adalah budaya organisasi yang secara langsung akan berhubungan dengan keterikatan karyawan. Lalu untuk hipotesis yang ketiga itu adalah adanya kombinasi dan juga kolaborasi yang dilakukan oleh kedua variabel terikat itu sendiri, yaitu peran leadership dan juga budaya organisasi yang akan berpengaruh terhadap variabel dependen keterikatan karyawan itu tersendiri. Nah, lalu untuk berikutnya itu adalah hasil pembahasan. Untuk pertama-tama yaitu menjelaskan terkait profil perusahaan dari PT Eka Boga Inti, yang dimana PT Eka Boga Inti ini awalnya bernama Hoka Hoka Bento, yang sebelumnya itu memiliki sebuah cabang yang pertama kali dibuka di Bandung, dan sekarang sudah bisa teman-teman lihat di mana-mana kan ya cabangnya. Dan secara manajemen yang seiring berganti juga ada beberapa inovasi dan juga kreativitas yang dilakukan oleh PT Eka Boga Inti ini. Seperti yang awalnya tuh offline store saja, yang sekarang bisa teman-teman coba dan bisa teman-teman beli melalui via online, entah itu melalui GrabFood ataupun melalui aplikasi dari Eka Boga Inti tersendiri.
Nah, lalu untuk visi misi perusahaan itu sendiri ini, Hoka Hoka Bento itu visinya adalah membawa kebaikan untuk memelihara kehidupan masyarakat dengan menciptakan dan menyediakan makanan yang berintegritas. Lalu untuk visinya itu ada 3. Untuk yang pertama itu kami menempatkan kualitas dan layanan terbaik sebagai prioritas utama dalam menyediakan makanan yang berintegritas kepada pelanggan. Lalu yang kedua, kami berupaya terus-menerus dalam menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui inovasi dan juga teknologi. Lalu yang terakhir, kami berkomitmen kepada karyawan kami dan dengan memberikan kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi unggul. Nah, lalu untuk berikutnya sendiri ini teman-teman bisa lihat di foto sebelah kiri itu adalah sampel yang perwakilan dari beberapa populasi yang sudah menjawab kuesioner yang sudah kami sebarkan. Nah, lalu untuk pertama ini sendiri itu kita menggunakan teori yang dicakup oleh Gallup yang dimana ada 4 faktor utama, yaitu kebutuhan dasar individu tersebut, manajemen dukungan, kerjasama tim, dan yang terakhir itu pengembangan dan pertumbuhan seiring dengan manajemen dari perusahaan tersebut. Nah, lalu untuk berikutnya itu adalah hasil penelitian yang sudah kami olah dalam SPSS. Di sini teman-teman bisa lihat merupakan gambar dari tabel kotak model summary yang dimana menjelaskan bahwa variabel bebas yaitu X1 dan X2-nya berupa dari peran leadership dan juga budaya organisasi yang berpengaruh sebesar 0,580 terhadap variabel independennya atau variabel terikat, yaitu keterikatan karyawan sebesar 58%, yang menandakan bahwa variabel lainnya seperti 42% itu diteliti difaktorkan oleh pengaruh lain yang tidak diteliti. Dan di sini juga menjelaskan bahwa R-squared sendiri ini memiliki nilai yang cukup besar dan berkorelasi positif kuat karena di atas 0,5. Untuk berikutnya sendiri ini adalah penjelasan dari tabel koefisien. Dari hasil output yang bisa teman-teman lihat sendiri ini tuh diketahui bahwa nilai sigma itu sebesar 0,83 yang dimana lebih besar dari 0,05, yaitu sesuai standar. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa peran leadership dan juga budaya organisasi yaitu variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu kesimpulan dasar yang kami lakukan dari hasil observasi dan juga menganalisa terkait tempat yang kami uji itu, untuk pertama, berdasarkan dari hasil pembahasan terkait penting bahwasannya kita sebagai individu atau pihak bisnis menjalankan operasional bisnisnya dengan memperhatikan cara personal manajemen bawahannya dan juga ruang lingkup dari bisnis tersebut agar terciptanya sebuah ruang lingkup pekerja yang nyaman, aman, dan sesuai standar. Lalu saran yang kami lakukan disampaikan kepada pihak yang terkait itu menyampaikan bahwa penting bahwasannya memanajemen dan juga merawat lingkungan kerja seperti mengadakannya gathering dengan beberapa karyawan, entah itu bergantian seperti yang awalnya terus minggu pertama beberapa individu, lalu minggu kedua juga beberapa individu, ataupun sengaja melakukan satu hari full itu untuk melakukan suatu kegiatan gathering ini agar terciptanya sebuah kekeluargaan yang lebih solid, aman, dan juga lebih tentram. Oke, sekian penjelasan dari kami kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.